Halo kawan semua. Isu corona ini memang sudah menjadi isu internasional kemana-mana. Jadi sebagai jurnalis kita juga merupakan salah satu orang yang atau profesi yang rentan terhadap penyebaran virus ini. Nah, kali ini kita sedikit ngobrol-ngobrol banyak bersama kawan-kawan di seluruh beberapa kontributor yang ada di se-Indonesia. Di sini ada beberapa kawan-kawan yang ada kawan yang dari Bogor dan itu statusnya sekarang sebagai ODP Corona. Nah, ngapain aja dia selama sekarang udah masuk ke hari ke-8 pasca positifnya wali kota Bogor Bima Arya. Jadi beliau ini merupakan klasternya dari itu. Kita ngobrol-ngobrol aja sama mereka, sama beliau. Sementara lah klaster Bima Arya ini jurnalisnya ada sekitar 22 jurnalis orang 22 orang jurnalis yang terbagi di waktu yang berbeda antara rentang waktu Senin sampai Kamis. Senin itu pas kedatangan Bima Arya ke Indonesia, dia pulang dari Turki dan Azerbaijan. Nah, termasuk Ervan. Kereta lewat. Ervan. Kirain kereta lewat. Gimana Bang Nona? Lanjut apa gimana nih? Lanjut. Ini gimana Ervan teleponnya? Hah? Siapa telepon? Abaikan aja Ervan. Reject. Suruh gabung di Zoom aja. Iya, ngapain telepon? Bingung dia. Nah, jadi gini Bang, ya sambil Kang Eko lagi di lockdown kan, kemudian aman-aman saja. Artinya kita sambil cerita-cerita lah, bagi-bagi pengalaman kan, bagi-bagi cerita tentang kan isu ini kan lagi sensitif ini. Lagi sensitif dan lagi trending topik juga kan. Sekaligus kita, kalau saya kan tadi ngomong sama Kang Eko sekalian bikin konten. Nah, kita rame-rame di sini kan, masukin konten gitu kan, bagaimana semacam story-nya Kang Eko di lockdown ngapain aja gitu kan, mungkin dari siapa Kang Eko? Dari si wali kota? Buat support Kang Eko ya. Gimana Kang Donald? Gimana Bang Donald? Dari siapa? Dari Bima Arya bukan? Ya, klaster Bima. Dari Bima. Berarti artinya statusnya sekarang kan ODP ya? ODP. Siapa saya? Ya. Saya ODP. Orang dalam pemantauan ya. Pemantauan. Berarti makan obat atau gimana? Atau kalau saya karena isolasi mandiri jadi semua vitamin, terus vitamin ya terutama sendiri. Buah-buahan, perbanyak buah-buahan. Gitu. Tapi sempat diperiksa nggak? Makanya kok sempat diperiksa ke dokter atau apa gimana? Kemarin pas hari Sabtu itu sempat menjalani tes swab. Jadi diambil dari hidung kayak pakai lidi. Ya. Kayak pakai lidi, ini lidi yang gini. Kecil banget, tipis banget. Colok ke dalam, masuk ke hidung sampai mentok ke ujung hidung. Ya, ujung hidung mentok set aja. Kemudian diputer, set, ditarik. Sama satu lagi lewat mulut. Jadi masuk pada ke dalam. Ini yang lumayan mengganggu nih. Hasilnya belum keluar. Hasil belum keluar. Seharusnya hari ini, tapi berhubung banyak yang dites, beneran waktu bagian saya hari Sabtu yang dites banyak, sekitar 80 sampel itu semua ada. Nggak tahu satu atau 2 hari ke depan nggak tahu udah keluar apa belum. Tapi ada
apa ya, ada angin segar lah. Ada angin segar, 12 orang yang intens komunikasi, intens kontak dengan Bimaria itu hasilnya negatif. Itu yang intens ya, termasuk kayak protokoler, ajudan, terus tim medianya semua yang ring satunya Bimaria itu semua negatif setelah dites. Artinya mereka aja yang ring satunya yang dekat banget, sangat dekat itu negatif. Ya mudah-mudahan hasilnya pun buat 22 wartawan ini, 22 jurnalis yang ODP ini sama hasilnya. Ada 22. Jadi klaster Bimaria ini ya kita sebutnya klaster ya. Jadi apa namanya, penularan ya, penyebaran lah. Klaster Bimaria ini jurnalisnya ada sekitar 22 jurnalis. 22 orang jurnalis yang terbagi di waktu yang berbeda antara rentang waktu Senin sampai Kamis gitu. Nah, Senin itu pas kedatangan Bimaria ke Indonesia, dia pulang dari Turki dan Azerbaijan. Nah, termasuk Ervan. Kereta lewat. Ervan. Kirain kereta lewat. Gimana Bang Nona? Lanjut apa gimana nih? Lanjut. Ini gimana Ervan telepon nih? Hah? Abaikan aja Ervan. Ervan suruh gabung. Reject. Parah. Suruh gabung di Zoom aja. Udah, dia bingung dia. Oke, kita lanjut. Jadi Bimaria ini pulang dari Turki dan Azerbaijan, dan rekan kita juga kontributor apa? Anak bandara si Rusdi Muslim. Oh, iya. Dia juga sama ODP ternyata. Jadi saya belum sempat share kalau nggak salah foto si Rusdi pas lagi wawancara Bimaria. Itu jaraknya semeter, lebih dekat dari saya. Nah, dia itu wawancara, dia nggak tahu kalau Bimaria itu ODP. Jadi siapapun yang baru pulang dari luar negeri itu statusnya ODP. Dan nggak ada yang tahu. Nah, setelah nyampe ke bandara, di check up, diperiksa ya, aku pemeriksaan semua. Akhirnya dibawa pulang ke Bogor. Ini hari Senin nih, kejadian hari Senin. Dibawa pulang ke Bogor, nyampe di rumah pribadinya, wartawan udah nyambut dan gelar konferensi pers. Di konferensi persnya itu, ini saya nggak datang waktu itu, saya lihat di foto itu jaraknya jauh banget, 3 meter. Jauh lah pokoknya. Tentang jauh, jaraknya jauh lah. Udah jauh. Jauh. Dan semua wartawan pakai masker semua. Pakai masker bedah nih, masker medis lah. Pakai masker semua. Cuman sayang satu, jarak antara wartawan dengan wartawan ini nempel, terlalu dekat, nggak ada social distancing-nya. Nah, ada di salah satu itu dokter yang hari ini infonya dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan. Itu deket banget sama salah seorang jurnalis, saya nggak akan ngasih tahu karena dia agak keberatan juga, dia agak shock ya. Nah, dia ini sangat berdekatan sekali dengan si dokter yang dirujuk ini. Gitu. Halo. Nah, ya, Bang Andi, mana ini Bang Andi? Oke, nah. Ini saya lewat laptop saja. Iya, mana gambar nggak kelihatan mukanya? Gambar. Mukanya nggak kelihatan kakak. Jadi gabung iya. Nama saya doang yang itu yang stop videonya, pencet itu yang merah-merah, pencet. Jadi punto. Nggak pakai email. Kalau saya waktu daftar nggak pakai email, langsung saja klik iya, link. Tapi mukanya nggak kelihatan ini. Ikuti petunjuknya, download seperti biasa. Install Facebook juga bisa, lewat Facebook bisa. Iya, mukanya nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, terus. Aduh, saya nggak gitu, Bang. Oke, nah terus. Saya langsung di laptop. Maksudnya di laptop itu. Oke, 22 orang. Lebih mudah di laptop kayaknya, Bang. 22 orang
ODP, tapi waktu itu belum. Nah, saya datang hari Rabu waktu itu karena kantor minta live kan, minta live. Oh, yang ada fotonya itu ya? Ya, itu yang ada fotonya. Semua Yang ada di grup. protap, ya semua protap sudah dilaksanakan. Saya datang masuk gerbang pun simpen motor langsung. Pol PP nyamperin suruh hand sanitizer. Oke, saya ngikutin, oke. Udah selesai. Diantar sama Pol PP ke ruangan Pak Wali. Mau masuk ke ruang Pak Wali pun udah pakai hand sanitizer lagi. Hand sanitizer, set, dah beres kan. Saya masuk, saya pakai sarung tangan dulu kan, karet yang latex itu. Karena saya khawatir kan megang-megang. Juga punya safety lah. Saya di situ belum pakai masker. Begitu ketemu Pak Wali nggak pakai masker karena dia ODP kan. Sementara dia ODP, makanya saya waduh. Saya teh, Kang, kenapa nggak pakai masker? Dia bilang alasannya susah, ngap. Dia bilang, ngap pakai masker bang. Oh iya. Udah, saya akhirnya yang pakai masker kan. Saya pakai masker. Oke. Ada fotonya juga, belum, nggak tahu deh, udah pernah saya share belum yang saya pakai masker. Akhirnya Udah. Ada di grup. Nah, saya pakai masker. Udah oke lah, nggak masalah. Tapi tetap, karena saya sih posisinya bukannya kalau saya, yang penting saya sudah mengingatkan kan, Pak Wali, tolong pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Gitu. Dia bilang, oke, nggak apa-apa, itu urusan dia, gitu kan. Cuman kalau saya nggak mau berdebat dalam hal itu, di momen itu saya nggak mau berdebat dengan dia, saya nggak mau bilang, loh, Anda kan ODP, kenapa nggak pakai masker? Saya nggak mau. Lebih baik saya yang mengalah ya. Bukan mengalah, lebih baik saya yang mengikuti SOP. Saya jaga social distancing-nya, saya jaga jarak. Benar. Itu sekitar, entahlah itu ada berapa meter, antara 2 meteran lah, kurang lebih 2 meter. Saya jaga jarak 2 meter, tidak ada salaman, nggak ada kontak, semua jarak paling dekat itu 2 meter. Dan paling mendekati Pak Wali itu handphone saya yang merah ini, kalau di foto tuh ada ini handphone yang merah ini paling depan sekali. Nah, setelah itu saya tunggu kantor, nggak ada konfirmasi dari kantor apakah ini jadi atau enggak live-nya. Sampai itu saya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore saya tunggu, akhirnya nggak ada. Nah, selama menunggu itu saya tetap social distancing sama dia. Artinya karena gimana pun juga posisi dia ODP, saya nggak mau kontak terlalu dekat dengan dia. Dan waktu itu saya berpikir, terserah lo mau ngerti atau enggak, yang pasti ini demi keselamatan gue sendiri kan gitu kan. Kalau lo tersinggung, nggak apa-apa, bodo amat gitu kan. Kalau gue berpikir seperti itu waktu itu. Iya dong. Kalau misalkan lo ODP, kalau misalkan lo tersinggung, lo kenapa lo nggak mau deket-deket gue? Loh, lo kan ODP, lo mau lo ngeluarin ke gue kan gitu kan? Logikanya gitu kan? Betul. Nah, iya makanya saya lebih baik saya yang membatasi lah. Makanya ada beberapa momen yang saya peduli amat gitu kan, karena lu ODP gitu. Nah, itu akhirnya semua sudah berlangsung. Kemudian pas malamnya, pas pulang, saya pulang belum ada kabar. Pas Kamis, Jumat dini hari ada kabar positif. Pak Wali itu positif. Pak Wali itu positif dari hasil cek swab ya, swab hari apa dia ya, ambil swabnya itu hari Senin nih kalau nggak salah. Pasti datang loh. Pokoknya dia ambil swab, keluar hasilnya positif gitu. Nah, itu sempat kaget juga, shock juga. Itu saya udah posisi mau tidur jam 1 malam, dapat kabar itu Pak Wali positif. Saya sempat gitu kan. Ya udah. Kemudian langsung rame di grup WA, Pak Wali positif. Akhirnya saya ditelepon sama orang ring satunya, ditelepon, Kang Eko, jangan kemana-mana ya. Kenapa emang? Pak Wali positif. Terus kenapa? Ya Kang Eko berarti ODP. Maksudnya? Ya Kang Eko ODP, nggak boleh kemana-mana. Nggak, maksudnya gue nggak tahu nih, di situ sempat nggak nerima, tapi akhirnya, masa sih gue ODP? Nggak percaya. Kedua, kan gue nggak ada kontak. Tiga alasan saya nggak masuk akal karena saya nggak bisa nerima gitu kan.
Tapi akhirnya setelah jam 3:30 subuh akhirnya bisa tidur, akhirnya bisa terima. Oh ya udah, mungkin harus seperti ini ya. Artinya ini udah resiko pekerjaan, saya harus terima. Dan itu saya belum masih kasih tahu kantor. Begitu di media rame, di Maria positif, muncul positif, baru kantor nelfon. Gimana nih? Ya gimana dong? Ya nggak? Positif. Ya berarti gue ODP dong, gitu kan? Ya tapi alhamdulillah hari pertama, hari kedua itu udah bisa menjalani lah. Artinya nggak, memang hari pertama kedua itu berat banget, tapi alhamdulillah setelah masuk ke hari ke-8, sekarang hari apa nih? Hari Kamis ya, tanggal 27, 26. 26. 27 biasanya cair, ini tanggal 26. Sampai tanggal 3 Bang, mau cair tanggal 3 katanya. Harusnya ODP duluan cair deh, ODP duluan cair. Tanggal 26, hari ke-8 ya, alhamdulillah udah bisa nerima, terutama support dari teman-teman juga, dari teman-teman sekeliling, dari orang tua, dari teman-teman profesi, dari teman-teman kontributor TV One se-Indonesia, dari itu mau dari Pulau Gadung, mau dari Nusantara, itu semua alhamdulillah mensupport. Terima kasih juga atas supportnya, luar biasa. Bisa saling mengerti resiko dari profesi kita ya, seperti itulah abang-abang. Berarti bro, berapa orang yang berada yang dari klasternya Bima Arya itu ada berapa orang yang ODP? Banyak banget. Karena sebelum saya datang tuh ada rombongan dari dari organisasi, sebuah organisasi itu banyak yang datang. Sebelum saya itu, ya otomatis mereka juga ODP dong. Iya. Setelah saya, dan jauh sebelum saya lagi, saya dapat info ada dari panitia acara. Iya. Siapa itu? Erpan ya? Sudah Ada aja. Siapa nih sekedar info? Oh, si Aaron. Oh. Salam. Gak ada suaranya lu, Ron. Nah, jadi gini Bang, Kang. Kan sekarang statusnya ODP kan. Sekarang hari ke-8. Gitu? 8. Hari ke-8. Itu berdasarkan dari fase-fase infeksinya ya. Fase-fase infeksinya itu sampai ke hari ke-8 itu apa yang terjadi di tubuhnya, badannya? Luarnya? Alhamdulillah sih nggak ada keluhan, nggak ada kerasa apapun. Ron, suara lu nggak keluar, Ron. Itu mic-nya pencet dulu. Mic-nya tuh di bawah, pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah pencet itu, kalau dari HP pencet dulu, pencet. Terus balonnya pencet tuh. Iya. Alhamdulillah sih kalau gejala-gejala sih nggak kerasa ya. Apalagi kayak yang katanya sesak napas atau apa. Ya, sesak napas itu alhamdulillah nggak kerasa. Tapi yang pasti semua kesehatan terpantau melalui satu grup WA. Jadi para wartawan dikumpulin semua di situ, dipantau kesehatannya, disuruh kasih laporan, baik itu dari termometer sampai ke gejala yang dirasain apa aja kita laporin via WA, makan apa aja, terus vitamin apa aja dikonsumsi, obat luar apa aja yang dikonsumsi, itu semua kita laporan di satu grup WA, dipantau. Artinya Pemkot pun tidak lepas begitu saja, lepas tanggung jawab. Mereka juga ikut langsung, jadi yang ODP ini langsung brek gitu.
di cluster, jadi cluster Bima Arya itu langsung dikunci semua, di lockdown semua, dibikin satu grup WA, udah jangan kemana-mana, dipantau satu grup itu satu dokter, pokoknya benar-benar di lock lah. Kita nggak mau juga dan keluhan-keluhan sih alhamdulillah nggak ada, tapi itu yang bahaya, itu yang ngeri. Ketika nggak ada keluhan, kita khawatir Jadi carrier. si virus ya jadi carrier. Nanti ketika masa inkubasi udah selesai, kita jadi carrier. Ini sebenarnya yang saya khawatirkan gitu. Makanya Berapa orang segrup itu kok? di grup itu, yang di grup saya ya, khusus wartawan yang Ya, yang wartawan ya maksudnya itu. yang di grup itu ada sekitar 21. Waduh. 21 itu ada yang non ODP-nya dari Humas sama dokter juga. Dokter juga ODP sih. Jadi sekitar 21 lah. 21 orang ya. 21 orang, 20 lah, kurang lebih 20-an. 20-an. Dokter juga sama, dokter juga ODP. Berarti Ada dokter yang bawain obat ke Bima Arya, 2 orang, itu ODP. Dan itu bareng sama saya. ODP. Dokter juga ODP loh, Mbak. Nah, sekarang kan lu kan ini sudah 8 hari nih. Ngapain aja di rumah tuh? Ya kan? Oke, kalau pagi berjemur lah. Udah kayak orang bule kita. Berjemur dari jam 7. Jam 7. Ini siapa sih? Eron ya? Erpan ya. Nggak itu kayaknya. suara. Nggak itu suara. Suaranya siapa sih? Ervan. Shervan masuk tuh Shervan. Enggak, itu suara ini. Jadi kalau saya pagi berjemur ke jam 10, jam setengah 11 selesai jemur. Pokoknya aktivitas di luar rumah, tapi maksudnya nggak jauh-jauh banget, paling teras. Paling jauh juga berapa meter dari rumah lah. Karena saya khawatir warga juga kan, karena saya kalau tinggal di perumahan tuh dempet-dempet kan rumahnya. Terus siang itu artinya aktivitas yang biasa saya lakukan normal, liputan, itu diganti kayak misalkan olahraga ringan, olahraga kecil-kecil lah kayak push up, sit up, terus sisanya baca buku, udah masuk zuhur, ke asar istirahat sambil nonton, tidur. Justru itu yang saya ngeri itu banyak berinteraksi dengan media sosial, itu akan membawa kita ke kondisi yang terburuk secara psikis ya. Kita buka medsos semua bicara tentang corona. Kita buka medsos semua bicara tentang negatifnya dari sebuah corona, sebuah kengerian ya gitu. Itu yang justru kita khawatirkan. Dan yang paling berat itu adalah pada hari-hari ketiga, hari pertama sampai hari ketiga itu sensitif banget. Sensitif banget karena kita merasa ODP ini nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Ya, itu udah sensitif banget. Orang WA sedikit marah, itu di hari ketiga. Tapi saya pikir ODP ini bukan aib, bukan suatu hal yang buruk lah. Justru hikmahnya ya, kalau hikmahnya itu justru pembawa pesan dalam arti lu nggak mau jadi ODP, kemudian lu di rumah kayak gitu. Jadi influencer lah bahasa kerennya ya. Influencer tapi influencer ODP gitu. ODP yang influencer gitu. Justru kalau kita bawa tegang, kita bawa serius, wah kacau, stres yang ada gitu. Tapi yang pasti kegiatan sehari-hari sih ya tidur baca. Di itu enggak listingan enggak? Ya paling seringar lah. Seringar jalan. Siap. Seringar paling. Berarti kalau kontak sama anak istri bagaimana?
Enggak. Jauh. Nggak nyentuh. Aman. Anak istri mah aman. Nggak, maksudnya ente nggak nyentuh, nggak gitu. Enggak, jauh. Nah, ente kan di situ kan? Enggak ada. Oh, lagi Si nggak di- Aaron, senyum si Aaron. Saya ngambil tripod dulu. Iya. Om Ek, Iya, Bang Rasman, siap Bang Rasman. Assalamualaikum. Apa? Erpan, waalaikumsalam Erpan, burem Gimana amat. kabar lo? Baik, mana kamera lu burem begitu? Lap dulu Ya, apa? biasa. Lagi di lakban. Gitu. Pecah kamera gua. Gitu, Bang Donald, aman kalau anak. Paling saya ibu aja. Ibu datang masakin pagi, nyiapin makan, saya di kamar. Ibu berangkat lagi. Jadi ibu pun saya ungsikan dulu ke tempat yang aman, ibu ungsi ke tempat yang aman, saya sendiri di rumah, ditemenin sama kucing paling. Wih, kucing mana kucingnya Mas Eko? Ada tuh lagi tidur tuh. Berarti udah berapa Tinggal lama makan Om Ek? pan. Berarti Ini kucing Om Ek, saya berarti nih. udah berapa lama lu? Ini kucing saya nih Mas Eko. Ini kucing saya. Nah. Di tidur. Ini. Cus. Siapa namanya? Encus. Bagus. Ini Encus nih. Iya, blasteran ya. Saya berdua sama kucing Wah, jadinya. Bang Donald tuh. Berdua sama kucing kok. Iya. kucing Apa gua Ron? Om Ek. Ngomong apa Ron? Om Ek, lu berarti udah berapa lama di ini isolasi? 8. Sama Nari sampai Rebo. Ya, sampai Rebo minggu depan. Nah, kalau Bang Usep gimana? Enggak, Selain dia lu aman. kan ada Usep tuh. Iya, aman deh. Oh, yang jalan berarti Usep. Nah, gitu. Memang justru awal memang nggak nerima kalau gue nih ODP, cuman itu tadi ya memang harus begini, harus seperti ini jalannya. Dan dengan seperti ini justru kita lebih lebih penyampaian pesannya lebih kenceng gitu. Lu nggak usah ngejago keluar dari rumah kalau lu nggak mau jadi ODP gitu. Ya. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan tuh ketika kita berinteraksi dengan orang ODP-nya itu positif, selesai loh, lu jadi ODP. Yang lebih berat itu justru isolasinya. Itu yang lebih berat. Kebanyakan orang ngedrop tuh di isolasinya. Karena psikis, imun itu kan pengaruh juga ke psikis gitu. Imun tubuh, lu. Iya, orang diisolasi kan mau ngapain olahraga nggak bisa. Paling olahraga di dalam rumah. Iya, rumahnya kalau gede. Kalau sempit, ukuran 46, selesai mau olahraga di mana? Justru untuk mempertahankan imunnya ini. Yang paling sedih tuh, kalau udah Jumatan, bro. Minggu kemarin tuh Jumatan. Ya Allah, sedih banget. Cuma bisa ngedenger ajannya doang. Orang-orang pada berangkat. Di sini masih ada yang Jumatan. Orang pada berangkat Jumatan, sedih. Ini besok nih kejadian lagi. Gue masih belum bisa. Sedih itu. Lihat orang-orang pada berangkat ke masjid. Kita cuma bisa dengar ajannya doang. Itu yang sebenarnya kalau misalkan kita terus terpuruk, kita terus berlarut dengan kesedihan itu yang justru bakal berbahaya untuk imun kita. Om Ek. Gue juga waktu main hub tuh. Gue waktu main hub dari Majalengka. Dia kan balik habis jemput W ini yang 69 di Majalengka. Itu kan selang berapa minggu hari Sabtu diumumin kan Menhub yang Positif. yang BN yang positif tuh. Gue disuruh sama kantor suruh isolasi. Berapa hari? Isolasi ya 14 hari. Tapi gue yakin. Bandel. Gue kan gue bukan ini yang kayak gini nih. Gue bukan masalah bandelnya gitu loh. Gue bukan masalah bandelnya. Gue yakin gitu. Gue bersentuhan. Itu sekedar berbagi informasi bagi kawan-kawan yang lagi liputan bahwa ada salah satu kawan yang masih status ODP yang sekarang masih di karantina. Ini kita memanfaatkan
fitur aplikasi Zoom. Ini host kita Kang Eko. Cepat sembuh Eko. Cepat sembuh, semoga hasilnya negatif dan kembali aktivitas semula. Tetap bersabar. Terima kasih atas ceritanya buat kita sama bersama. Bergabung juga Bang Rasman dari Polewali Mandar. Halo. Terima kasih Bang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Siap. Bang. Selalu Bang Eko. Bang Uli Pare-Pare, senior saya. Om Eko, sehat. Ini prajurit Eron Cianjur, terima kasih. Ya, Terima kasih. Sembuh ya, sorry walaupun kita bertetangga karena situ masih masuk zona merah, gue nggak bisa ke rumah kok. Manfaatkan teknologi. Bang Endra, terima kasih Bang. Terima kasih Bang dan Waalaikumsalam. Om Eko segera pulih kembali. Oke siap. Amin. Ini si Arpan, rajanya Pantura. Kameranya burem-burem ini, kayaknya habis ngapain gitu kan? Habis nyelam habis periksa corona kita. Tapi hasilnya negatif kan, Bro? Wah, alhamdulillah Siap. Dan ini orang pusat di orang pusat. Bro Elmi. Salam buat kawan-kawan, Bro. Siap. Pokoknya buat Kang Eko semoga lekas sembuh dan keluar hasilnya. Buat teman-teman juga di daerah tetap jaga kesehatan. Yang penting tetap stay safe lah. Ya. Siap. Boleh nyari berita tapi tetap jaga kesehatan. Siap. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak semuanya waktunya. Sama-sama. Nanti kita istirahat dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.